Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar pada hari ini. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita akan belajar dari buku tema 2 yaitu bermain di lingkunganku. Dan mulai hari ini sampai dengan 6 hari ke depan, kita akan belajar dari subtema 4 yaitu bermain di tempat wisata. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, silakan anak-anak menyiapkan buku tema halaman 169 dan juga alat tulis menulis. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika semua perlengkapan untuk belajar telah disiapkan, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Bermain di tempat wisata adalah subtema yang akan kita pelajari pada hari ini sampai 6 hari ke depan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita akan membaca teks pengantar yang terdapat di halaman 169. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Tentu saja kamu senang berwisata, bukan? Apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? Ya, pastinya kalau kita pergi berwisata, misalnya kita pergi ke pantai, mungkin kita akan bermain di pinggir pantai, mungkin kita juga akan mandi di pinggir pantai, mungkin kita akan bermain pasir. Kalau kita ke Kolbano, pasti kita akan bermain batu warna, dan masih banyak aktivitas lainnya jika kita berwisata ke pantai. Kalau kita berwisata ke kolam renang, pasti kita akan berenang sepuas-puasnya. Kalau kita berwisata ke gunung, pasti kita akan menikmati pemandangan di puncak gunung. Juga mungkin kita akan berfoto-foto untuk mengabadikan keberadaan kita di tempat wisata tersebut. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang Ibu ajak anak-anak untuk memperhatikan gambar yang ada di halaman 169. Ya, anak-anak yang ada di rumah, gambar ini menunjukkan bahwa Benny dan teman-temannya telah sampai di tempat wisata dan kelihatannya mereka sangat gembira karena mereka berada di tempat wisata yang sangat indah. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan mulai belajar di subtema 4 dari pembelajaran 1. Silakan anak-anak menyiapkan buku tema halaman 170. Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Nah, sekarang coba anak-anak mengamati gambar yang terdapat di halaman 170. Lihat baik-baik apa yang sedang mereka lakukan. Ya, kira-kira kalau dibuatkan dalam bentuk cerita apa yang cocok untuk gambar yang kita amati di halaman 170 ini? Ya, benar sekali anak-anak, mungkin cerita yang cocok untuk kita buat tentang gambar yang kita sudah amati ini adalah tentang bermain di tempat wisata. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita akan membaca percakapan antara Ibu Guru bersama dengan anak-anaknya berikut ini. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Tanya Ibu Guru kepada siswa-siswinya. Kami sangat senang, Bu, jawab Benny. Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Perintah Ibu Guru kepada siswa-siswinya. Paham, Bu, jawab siswa-siswi. Bu, saya ingin bermain layang-layang, kata Benny pada Ibu Guru. Boleh, Benny, jawab Ibu Guru kepada Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, kata Lani kepada Ibu Guru. Silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya, kata Ibu Guru sambil memperingatkan anak-anak. Baik, Bu, jawab para siswa. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Tanya Ibu Guru kepada anak-anaknya.
Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Jawab Dayu kepada ibu guru. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Jawab Mei kepada ibu guru. Balon dan layang-layang, Bu. Jawab Udin kepada ibu guru. Pintar anak-anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua, kata ibu guru kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara ibu guru dengan anak-anak atau siswa-siswinya. Bagaimana anak-anak? Apakah hasil terkaan kita benar tentang kira-kira cerita yang sesuai dengan gambar? Ya, benar sekali anak-anak. Jadi terkaan kita benar ya, kalau cerita itu, gambar itu menggambarkan tentang kegiatan bermain di pantai. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya ada tugas untuk anak-anak. Ada 5 buah pertanyaan yang terdapat di halaman 172 dan 173. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan percakapan antara ibu guru dan siswa-siswinya yang telah kita pelajari. Silahkan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anak-anak yang ada di rumah, saat Beni dan teman-temannya tiba di pantai, mereka meminta izin kepada ibu guru untuk bermain. Salah satu permainan yang ingin mereka mainkan yaitu layang-layang. Nah, sekarang ibu mau ajak anak-anak untuk kita menyanyikan lagu berjudul Layang-Layang. Apakah anak-anak tahu lagu berjudul Layang-Layang ini? Kalau anak-anak sudah tahu, maka ayo kita bernyanyi secara bersama-sama. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks lagu berjudul Layang-Layang. Nah, pasti anak-anak juga ikut bernyanyi karena lagu ini adalah lagu yang sudah anak-anak ketahui, bukan? Anak-anak yang ada di rumah selanjutnya setelah bernyanyi, ternyata Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Nah, kita akan membaca percakapan antara Beni dan Siti berikut ini. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1, kata Siti pada Beni. Bagaimana hasilnya, Siti? Tanya Beni pada Siti. Bagaimana kalau kita coba? Kata Siti kepada Beni. Wah, ide bagus, jawab Beni kepada Siti. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, maka berapa banyak layang-layang yang akan Beni terima? Nah, langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kata Siti sambil menjelaskan kepada Beni. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya, kata Beni kepada Siti. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara Beni dan Siti. Mereka berdua bercakap-cakap tentang membagi sebuah bilangan dengan bilangan 1. Membagi sebuah bilangan dengan angka 1. Nah, anak-anak yang ada di rumah, dalam penjelasan Siti itu dikatakan bahwa jika kita membagi sebuah bilangan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, dalam penjelasan tadi dikatakan bahwa di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan kepada 6 layang-layang itu kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Jadi ada 6 layang-layang ya.
dibagikan kepada Beni. Beni berarti dia sendiri, satu orang saja. Jadi kalau 6 layang-layang diberikan semuanya, diberikan kepada Beni, berarti hasilnya adalah Beni akan menerima 6 layang-layang. Contoh yang lain, ibu memiliki 3 buah kue. Ibu akan memberikan kue tersebut kepada Benaya. Nah, kira-kira menurut anak-anak, berapa kue yang akan diperoleh oleh Benaya? Ya, benar sekali anak-anak. Kue yang akan diperoleh oleh Benaya adalah 3 potong kue. Karena apa? Karena ibu punya 3 potong kue yang ibu kasih semuanya kepada Benaya. Ibu bagi kepada 1 orang. Makanya Benaya akan mendapatkan semua potongan kue itu atau 3 potong kue tersebut. Selanjutnya ibu mempunyai satu soal cerita untuk anak-anak. Ayah membeli 8 buah jeruk. Ayah ingin memberikan 8 jeruk tersebut kepada nenek yang sedang sakit. Berapa jumlah jeruk yang diterima nenek? Ya, jadi ayah membeli 8 jeruk. Ayah beli 8. Terus ayah bagi kepada nenek yang sedang sakit. Nenek itu kira-kira berapa orang ya? Ya, benar sekali, nenek itu hanya 1 orang saja. Berarti 8 bagi 1, ayah beli jeruk 8. Lalu ayah kasih semua jeruk itu kepada nenek. Berarti nenek akan menerima 8 buah jeruk juga. Ya. Selanjutnya ibu akan membuat pertanyaan. Ibu akan membuat pembagian dengan angka 1. Coba kita sama-sama untuk menjawabnya. Anak-anak yang ada di rumah, sesuai dengan penjelasan Beni dan Siti tadi bahwa suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 5 dibagi 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau hasilnya adalah 5. 7 dibagi 1 hasilnya 7. 12 dibagi 1 hasilnya 12. 20 dibagi 1 hasilnya 20. Ya, jadi kesimpulannya saya ulangi lagi, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. Anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan contoh yang ibu sudah bagikan kepada anak-anak tadi dan berdasarkan percakapan yang sudah kita baca bersama-sama, sekarang ada tugas untuk anak-anak selesaikan. Tugas tersebut ada beberapa soal cerita yang berkaitan dengan pembagian bilangan dengan angka 1. Nah, anak-anak ditugaskan untuk menyelesaikan soal-soal cerita tersebut. Sebelum anak-anak menyelesaikan soal-soal cerita yang ada di halaman 175 dan halaman 176, maka ibu akan membantu anak-anak untuk mengerjakan soal yang pertama. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Beni? Jadi kakek punya layang-layang ada 5. Kakek akan berikan kepada Beni. Beni hanya 1 saja. Maka 5 bagi 1 hasilnya 5. Ya anak-anak, berdasarkan contoh, silahkan anak-anak kerjakan untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pembagian bilangan dengan angka 1, selanjutnya kita akan bersama-sama membaca percakapan yang disampaikan oleh Beni, percakapan antara Beni dan Siti berikut ini. Ada satu lagi yang aku temukan, kata Siti kepada Beni. Wah, hebat, apakah itu? Tanya Beni kepada Siti. Nah, begini. Tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yakni aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Kata Siti sambil bertanya kepada Beni. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Jawab Beni kepada Siti.
Benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Jawab Siti kepada Beni. Wah, Siti hebat ya. Puji Beni kepada Siti. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara Beni dan Siti. Beni dan Siti mempercakapkan tentang pembagian sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Pembagian sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 6 dibagi 6. Jika pembagian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi, kalau ibu mempunyai 2 potong kue, lalu ibu bagikan kepada 2 orang anak, otomatis 1 orang anak akan mendapatkan 1 potong kue. Kalau ibu mempunyai 4 buah pensil, ibu bagikan kepada 4 orang anak, maka masing-masing anak akan memperoleh 1 pensil. Sekarang ada pertanyaan lain buat anak-anak. Coba anak-anak bersama-sama dengan ibu kita membaca pertanyaan dalam bentuk cerita berikut ini. Ibu membeli mangga sebanyak 10 buah. 10 buah mangga tersebut ibu berikan kepada 10 orang anak. Berapa buah mangga yang diperoleh masing-masing anak? Ya, jadi ibu membeli 10 buah mangga. Ibu bagikan kepada 10 orang. Maka sesuai dengan penjelasan tadi bahwa sebuah bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Jadi 10 buah mangga dibagikan kepada 10 orang, berarti 1 orang akan mendapatkan 1 mangga. Ya, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya mari kita selesaikan pembagian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. 6 bagi 6 hasilnya 1. 7 bagi 7 hasilnya juga 1. 13 bagi 13 hasilnya juga 1. 21 bagi 21 hasilnya 1. Nah, anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan soal cerita yang telah kita baca tadi dalam percakapan dan juga soal cerita yang ibu bagikan kepada anak-anak dan contoh-contohnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan soal cerita yang berkaitan dengan pembagian sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Ada di halaman 178 sampai dengan 179, 5 buah soal cerita yang perlu anak-anak selesaikan. Ibu membantu untuk menyelesaikan soal cerita yang pertama, anak-anak selesaikan soal cerita yang kedua, sampai dengan soal cerita yang kelima. Yang pertama, Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakan? Tante Beni membeli 7 benang. 7 gulungan benang, kemudian dia bagi kepada 7 keponakannya. Maka masing-masing keponakan akan mendapatkan 1 gulungan benang. Nah, anak-anak, silakan untuk anak-anak kerjakan. Silakan anak-anak kerjakan untuk soal nomor 2, 3, 4, dan soal nomor 5. Anak-anak yang ada di rumah, setelah kita menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, kita akan bersama-sama membaca teks percakapan antara Beni dan teman-temannya berikut ini. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Kata Beni pada teman-temannya. Wah, ide bagus Beni, jawab Lani kepada Beni. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apakah kamu masih ingat Beni? Tanya Lani kepada Beni. Masih, di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di dalam alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam, kata Beni kepada Lani. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya? Kemudian apa saja alatnya? Jawab Lani kepada Beni. Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkan dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Jawab Beni kepada Lani. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi percakapan antara Beni dan Lani.
Mereka bercakap-cakap tentang tugas membuat karya hiasan dengan bahan alam. Untuk membuat karya hiasan dengan bahan alam berarti bahan yang kita butuhkan adalah bahan-bahan yang kita dapatkan di alam, bahan yang didapatkan secara alami, bahan-bahan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bahan-bahan alam itu antara lain kerang, batu, atau pasir, juga bisa daun-daunan kering, ranting-ranting kayu, rumput-rumput. Itu adalah bahan-bahan yang berasal dari alam. Sedangkan bahan yang berasal yang dibuat oleh tangan manusia itu contohnya botol minuman, botol bekas minuman, kaleng bekas minuman, kertas, kardus. Itu adalah bahan-bahan yang berasal dari buatan tangan manusia. Nah, anak-anak yang ada di rumah, dalam kegiatan pembelajaran kita di subtema 4, kita akan mempelajari tentang membuat karya hiasan dari bahan alam. Nah, anak-anak, dari percakapan yang sudah kita baca tadi, maka ada hasil yang dibuat oleh Beni dan teman-temannya. Ibu akan tunjukkan kepada anak-anak semua. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ini dia figura yang berasal dari kerang. Ini adalah hiasan yang dibuat oleh Beni dan teman-temannya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya kita juga akan membuat karya hiasan dari bahan alam seperti yang dibuat oleh Beni dan teman-temannya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kegiatan belajar kita sudah diakhiri dengan pelajaran tentang karya hiasan dari bahan alam. Semoga apa yang kita sudah pelajari, apa yang sudah Ibu ajarkan bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.